Bapak, saudara, anak-anak PAUD yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Anak-anak PAUD, how are you? Ya, kita semua fine, baik, luar biasa di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kita bersyukur, kita bangga, kita terharu, baik sebagai para guru PAUD, bunda-bunda yang dengan penuh dedikasi sudah mengajar, membina, mendidik anak-anak PAUD yang hari ini akan tamat. Para orang tua yang setia, bergumul, bekerja keras, banting tulang untuk kelangsungan pendidikan dari anak-anak. Dan terutama anak-anak PAUD yang luar biasa hari ini akan tamat. Halo yang akan tamat, bisa angkat tangan kah? Yang sudah mau pindah ke sekolah dasar, bisa angkat tangannya, katakan hai. Ya, puji Tuhan, ada berapa orang anak ya? 19, luar biasa. 19 dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu hari ini Ibu Bapak Saudara adalah sebuah momen istimewa. Ini buah dari kerja keras, dari cinta, dari pengorbanan yang kurang lebih setahun kita ada bersama dengan anak-anak ini. Jadi kita bukan hanya merayakan penamatan, kelulusan mereka, tapi kita juga merayakan pertumbuhan karakter mereka sebagai generasi masa depan gereja, agama, bangsa dan negara. Nah, tema penamatan hari ini adalah cerdas, ceria, berbudi pekerti. Tentu Ibu Bapak Saudara, tema ini mencerminkan harapan dan doa kita semua agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, yang ceria, tapi juga berbudi pekerti. Mereka memiliki karakter yang baik. Nah, mari kita lihat 3 poin ini, 3 hal ini dalam bacaan firman Tuhan yang sudah saya baca tadi di dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Cerdas, Ibu Bapak Saudara. Cerdas, apa yang dimaksud dengan cerdas dalam firman Tuhan? Ketika kita bicara tentang anak yang cerdas, biasanya kita berpikir tentang kemampuan anak-anak untuk membaca, untuk berhitung, untuk mengenal huruf, angka, atau warna. Tapi Ibu Bapak Saudara, semua memang penting. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan semata-mata pengetahuan secara teoritis, tetapi juga hikmat dari Tuhan, yaitu tahu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah. Sebagaimana Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi anak-anak yang cerdas bukan saja tahu membaca dan berhitung, tapi anak-anak itu juga sejak kecil sudah mengenal Tuhan, sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di dalam PAUD Soar Klaligi ini anak-anak bukan hanya belajar berhitung, menyanyi, mengenal huruf, mengenal angka, ataupun bermain, juga belajar bahasa Inggris dan muatan lokal lainnya. Tapi anak-anak juga belajar berdoa, ya. Tadi pembacaan Alkitab dalam doa Bapa Kami. Anak-anak juga belajar mencintai firman Tuhan. Mereka bukan sekadar menghafal, tapi dari situ mereka mendapat pesan untuk menghormati orang tua, untuk takut akan Tuhan, untuk mencintai Tuhan dan firman-Nya sebagai suluh dan terang bagi kehidupan. Jadi di sini anak-anak sudah belajar mengenal kasih Tuhan untuk dibentuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang tua, sebagai guru, tapi juga sebagai bagian dari gereja, selaku para pelayan firman maupun majelis jemaat, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi saluran hikmat bagi anak-anak kita ini. Kita bukan hanya ingin mereka pintar secara akademik,
tapi juga mereka bijak dalam bertindak, dalam berkata-kata. Hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Ketika semua orang bicara tentang Save Raja Ampat, ketika semua orang bicara tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, ada banjir di mana-mana, kita mulai menanamkan sejak pendidikan usia dini bagaimana anak-anak belajar untuk bertanggung jawab atas sampah karena makan permen atau karena sampah dari makanan tertentu. Jadi mari kita doakan anak-anak kita ini menjadi pribadi yang baik, tidak hanya cemerlang di otak, tapi juga dalam hati, dalam iman, mencintai Tuhan dan menyatakan cinta Tuhan senantiasa. Yang kedua adalah ceria, bersukacita di dalam Tuhan. Ya, ibu bapak, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa, tentu kita ingin melihat anak-anak kita selalu tersenyum. Kalau anak bangun pagi sudah malas-malasan, menangis, kepalanya sakit, tidak mau tersenyum, pasti kita orang tua akan panik. Kalau anak itu loyo-loyo dan tidak ceria, pasti kita akan panik. Karena dunia kita akan happy kalau kita melihat senyum di wajah anak-anak kita. Ceria adalah ciri khas anak-anak, itu karunia dari Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Tapi ingat, sukacita yang sejati itu bukan hanya berasal dari hal-hal yang menyenangkan di luar, tapi berasal dari memiliki Tuhan di dalam hati dan kehidupan. Jadi anak-anak yang ceria adalah anak-anak yang hidup dalam kasih Tuhan, yang bersyukur, yang menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup. Di PAUD, anak-anak juga belajar untuk bersukacita, bermain bersama, mengenal Tuhan. Mereka dibesarkan dalam lingkungan di mana mereka dihargai, ada kehangatan dalam kasih, ada saling mendukung, dan itu bekal yang penting untuk masa depan anak-anak kita. Kita tahu ibu bapak saudara, persekutuan sekalian, tantangan ke depan akan semakin hebat, sangat hebat. Tetapi jika anak-anak sudah mulai belajar untuk bersukacita, untuk bersyukur sejak kecil, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, bisa bangun pagi, bisa sehat dan pergi ke sekolah, bisa bawa bekal yang apa adanya dan bersyukur atas berkat itu, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang selalu bersukacita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, ibu bapak saudara, berbudi pekerti, artinya memiliki karakter Kristiani, memiliki karakter yang baik, sopan, jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, tahu berterima kasih. Setiap bertemu orang dewasa, mereka akan jabat tangan dan salim sebagai tanda hormat, tapi juga tanda kasih. Nah, dalam Kolose 3 ayat 12 firman Tuhan katakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu juga yang ada di dalam Amsal pada bagian kita ini. Menerima didikan, menjadikan pandai dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak kecil. Dan anak-anak kita, ibu bapak saudara, melihat contoh dan teladan dari orang tua di rumah, dari para bunda, dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Ingat, budi pekerti ini adalah fondasi yang penting bagi perkembangan anak-anak kita. Apa artinya cerdas secara intelektual, tetapi memiliki budi pekerti yang buruk? Apa gunanya ceria, tetapi tidak menghargai orang lain? Jadi anak-anak yang cerdas, ceria, dan budi pekerti adalah anak-anak yang akan bersaksi menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita sedang bergumul dengan keadaan kota Sorong, tapi kalau kita didik anak-anak kita, mereka menjadi anak-anak yang cerdas, ceria, dan berbudi pekerti, hidup mereka akan menjadi terang di tengah kerasnya pergaulan di kota ini, di tengah gelapnya pergumulan dalam kota ini. Jadi hari ini kita bersyukur bukan hanya untuk penamatan, tapi bersyukur sebab di PAUD
benih-benih dalam iman kepada Tuhan itu sudah ditaburkan untuk anak-anak kita. Dan kita percaya mereka akan bertumbuh dalam proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Tapi ibu bapak saudara, benih yang bertumbuh itu juga butuh air, butuh sinar matahari, butuh perawatan. Dan disitulah peran para guru, peran orang dewasa, peran orang tua dalam memberikan bimbingan, kasih sayang, tapi juga keteladanan bagi anak-anak ini. Mari kita terus berdoa, bekerja, mendidik mereka, membina mereka, baik sebagai guru, orang tua, tapi juga sebagai gereja, supaya anak-anak kita ini tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, yang ceria, dan yang mengenal Tuhan dalam budi pekerti yang baik. Cerdas karena memiliki hikmat Tuhan, ceria karena memiliki kasih Tuhan, dan berbudi pekerti karena meneladani Yesus yang penuh kasih dan yang menyatakan kebenarannya. Tuhan Yesus akan menuntun langkah setiap orang tua. Jenjang pendidikan PAUD sudah selesai, tapi pergumulan anak-anak ini masih akan panjang. Perjalanan mereka, jenjang pendidikan selanjutnya masih ada dalam gumul dan perjuangan kerja keras orang tua. Tapi percaya bahwa Tuhan beserta orang tua. Para guru, pengelola, yayasan, juga jemaat soar, ada penamatan di angkatan ke-14. Sudah 14 angkatan yang ditamatkan. Kita percaya ini akan terus berbuah, dan kita terus bekerja, kita terus melayani mereka, kita terus ada untuk mensupport mereka, meskipun support itu tidak besar dalam pandangan dunia. Tapi kita percaya biji sesawi yang kecil itu akan bertumbuh menjadi besar sampai burung bisa bersarang pada pohonnya. Luar biasa. Itu karya Tuhan bagi kita. Kita membawa semua gumul dan harapan kita untuk masa depan anak-anak kita, agar mereka cerdas, ceria, dan berbudi pekerti hanya di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya saat ini. Selamat atas penamatan nanti untuk anak-anak kita. Perpisahan ini bukan untuk ditangisi, tetapi untuk didoakan, supaya perjuangan menuju masa depan adalah hari depan yang penuh harapan. Amin.